kami mau sedekah lagi sama Bapak. Ini bukan 1 juta, ini 10 juta. Tolong terima Pak ya. Oh kata pengemis, jangan. Tolong jangan. Ngapo? Semenjak aku terima uang kau tadi malam, aku terlambat tidur. Risau, hilang duit nih. Kalau tidur hilang kan? Risau, terlambat tidur aku. Baru 1 juta. Ini orang sedekah 1 juta, dapat tidur. Ini menerima 1 juta, tak dapat tidur. Mana yang bahagia Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Masuk ke hadis yang ke-14. Kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla. Ya. Al-yadul 'ulya, tangan. Al-'ulya artinya yang di atas. Khairun, lebih baik, minal yadil, daripada tangan as-sufla, yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa maksud daripada tangan yang di atas nih? Adalah al-munfiqah, tangan yang memberi. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada as-sufla, tangan yang as-sa'ilah, yang menerima, yang minta. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima atau meminta. Jadi biasanya kalau orang memberi itu kan tangannya di atas. Kalau orang menerima biasanya tangannya di bawah. Maka yang memberi, yang berinfak, yang bersedekah, ini disebut tangan yang di atas, bahasa kiasannya. Dan yang menerima, ya, ataupun yang meminta, itu disebut tangan yang di bawah. Nah, antara dua tangan ini yang terbaik adalah yang di atas. Tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Dari segala hal, ya. Dari segala hal. Dari pahalanya pun yang berikan lebih besar pahalanya, ya. Kemudian dari fadilahnya, kemuliaannya, yang beri lebih mulia daripada yang menerima. Yang memberi, ya, lebih tenang hatinya ketimbang yang menerima. Dalam semua hal dunia dan akhirat, sisi dunia dan sisi akhirat, yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya panjang ini, ya. Tangan yang di atas lebih dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, lebih mengatakan kau mulailah daripada orang-orang yang ada di bawah tanggungan kamu. Aman yu'afif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang menjaga diri daripada minta-minta, Allah cukupkan dia. Barang siapa yang merasa cukup daripada manusia, artinya tidak minta-minta kepada manusia, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yughnihillah, Allah akan cukupkan dia, Allah akan kayakan dia.
Itu hadis yang panjangnya. Nah, tangan yang di atas, tangan yang di bawah. Maka kalau seandainya pun kita memberi kepada orang yang lebih mulia daripada kita, misalnya seorang anak mau ngasih hadiah pada ibunya atau pada bapaknya, seorang murid mau ngasih hadiah kepada gurunya, ya, seorang yang lebih di bawah ingin memberikan kepada yang berada di atasnya, maka ulama mengatakan yang lebih afdal posisi tangannya di bawah. Sampai kasih ini kan, atau kasih pena lah. Tolong ambilkan pena. Maka yang anak nih ngasih ke Pak. Jadi bukan gini bukan. Jadi tangan bapaknya bukan menerima. Ya, tangan anak ini, tangan anak yang ngasih. Ya. Santri sama guru sama kiainya sama gurunya. Ya. Tangan yang memberikan nanti bawa. Adab itu adabnya. Walaupun kita memberi, tapi adabnya yang kita itu. Ya. Anak sama bapak nih, Pak. Sehingga bapak yang di bawah tangannya. Kurang adab. Nah, gini. Sehingga kita lebih memuliakan mereka, sehingga tangan mereka tidak di bawah tangan kita. Itu adabnya. Tapi tetap tidak bisa menyalahi atau mengalahkan hadis ini yang memberi, ya, tetap lebih daripada yang menerima. Maka kita nih hendaknya, ini hadis ada dua sisi, Pak. Satu sisi perintah tarhib, arahan. Satu sisi perintah apa? Atau tarhib, larangan. Apa perintahnya? Perintahnya Nabi suruh kita nih umatnya untuk suka memberi. Itu perintahnya, tarhibnya, suka memberi. Jadilah kamu orang suka memberi. Tarhibnya apa tarhibnya? Larangannya, ancamannya. Jangan kamu suka minta-minta. Dua sisi. Satu, perintah untuk senang, gemar memberi. Satu lagi, larangan untuk jangan suka minta-minta. Karena bagaimanapun kedudukan yang meminta lebih rendah daripada kedudukan yang memberi. Nah, bahagialah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia sifat as-sakha. Apa? Dermawan. Suka memberi. Suka memberi ini sifat dalam, sifat yang tidak ada hubungannya dengan harta. Kita mungkin menganggap bahwa orang yang suka memberi ini orang kaya. Enggak, Pak. Orang yang suka memberi ini sifat Allah tanamkan dalam hati seorang hamba. Minta doa sifat itu, Pak. Diminta, dilatih. Latihan anak kita nih, ya, supaya suka memberi dari kecil. Karena kalau nggak dilatih, tak diminta, tak Allah kasih, walaupun banyak hartanya, berat dia untuk memberi itu. Pelit, tetap pelit. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Allah yang Allah berikan dia sifat dermawan. Yang Nabi mengatakan bahwa sifat dermawan ini qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Sifat dermawan, orang punya sifat dermawan ini dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Nah, orang yang bakhil, al-bakhil apa? Ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang yang bakhil, yang pelit, kedekut, kata karet, ya, apa lagi sebutannya? Paling banyak nih sebutannya, Pak, ya. Ah, itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Sehingga ada suatu riwayat bahwa dikatakan bahwa orang alim, orang ahli ibadah yang pelit itu lebih disukai oleh syaitan ketimbang orang fasik ahli maksiat yang dermawan. Dalam arti lain, ahli maksiat dermawan ini lebih disenangi Allah ketimbang ahli ibadah yang pelit.
Tadi itu hadis tadi itu. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sifatnya harus dilatih. Suka memberi. Nah, orang suka memberi itu kalaupun dia susah, paling dia tidak besar pemberiannya, tapi tetap memberi. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Nabi mengatakan hadis Bukhari, jauhilah api neraka walaupun dengan bersedekah separuh bisyikki tamrah, korma. Syiki bukan satu korma, bukan. Apa syak terbelah. Korma itu dibelah dua. Artinya orang miskin. Dia nggak punya roti, nggak punya makanan banyak, tak punya duit, tak punya apa-apa. Punya hanya sebutir korma. Hanya sebutir korma. Maka orang yang miskin seperti ini yang hanya punya satu butir korma tidak menghalangi dia untuk menjadi tangan yang di atas. Ya, dia tetap masih bisa menjadi tangan yang di atas. Bagaimana? Belah dua korma tadi. Sebelah untuk makan dewek, sebelah sedekahkan. Kayak seperti itu, Pak. Lebih mentarget umat untuk menjadi dermawan, suka memberi. Nah, ini fenomena kita orang Indonesia nih. Semoga Allah maafkan saya dan kita semua. Benar-benar kita nggak tergolong ini, Pak, ya. Tapi yang dilihat ketika kita haji atau umroh, ya, orang-orang Indonesia ini, masya Allah, di kampung itu orang kaya, orang punya, berduit, ingat. Tapi yang paling banyak ngantri kalau ada makanan gratis dibagi-bagikan orang Indonesia. Ya, dia kan haji itu umroh tuh, Pak. Ingat. Kalau ada mobil traktor, apa nih? Bisa ya? Bertonton, ya. Mereka itu bersedekah, Arab itu bersedekah bertonton sedekahnya tuh. Datang mobil itu, nah, mulai bagi-bagikan. Itu orang jamaah haji Indonesia, jamaah umroh, orang Indonesia isi itu. Padahal seluruh dunia ada situ kan, ada orang Afrika, ada orang India, ada orang Pakistan, ada orang Turki. Tapi muka kita banyak, Ini banget itu bahasa yang diberkati bahasanya. Padahal apa? Padahal jiwa dia tuh jiwa suka menerima. Kami satu orang-orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu duduk di pinggir di depan pintu gerbang Masjid Nabawi, Masjid Haram, kan? Dia beli kurma-kurma di supermarket, kemudian duduk di depan, setiap orang lewat berbagi-baginya. Padahal dia hanya beli satu sangkek, tidak banyak, enggak? Tapi dia punya jiwa memberi. Apa salahnya bapak-bapak orang Indonesia nih beli kurma, ya paling cuma 20 real, ada banyak 50 real, oke lah, 50 real beli, bagikan. Tapi apa, jiwa kita lebih senang menerima, kita lebih bahagia menerima, dapat ketimbang memberikan. Nah, terbalik nih ya, orang yang memberi lebih bahagia ketimbang orang yang menerima. Kalau kasih kita sifat ini, Pak. Maka kita mau kita berdasarkan ngantri itu enggak. Subhanallah, enggak salah, Pak. Cuma tadi jiwa kita nih, kita latih hati kita untuk suka memberi ketimbang suka menerima. Di situ lo nampakkan tuh. Di kota Mekah itu Allah nampakkan sifat aslinya manusia itu. Pemarahnya, penyabarnya, pemberinya, pelitnya nampak di situ tuh. Nah, akan nanti soal jangan umroh yang haji suka beri soal apa ya, suka beli air aqua agak 5 buah tegak di depan lah, Pak, ambil, Pak. Masya Allah, saya kemarin itu umroh kemarin, orang tegak di depan hanya bagi-bagi permen, dia punya permen sedikit cuman bagi permen. Jadi untuk memberi ini tidak perlu kayo, untuk memberi tak perlu banyak duit dulu baru suka beri. Yang miskin pun masih bisa memberi. Yang punya satu butir kurma pun masih bisa memberi. Nah, ada cerita, ya, orang suami istri kaya, tidur punya istana, rumah istana. Tetapi suami istri ini tak dapat tidur malam hari. Tak dapat tidur malam hari. Padahal di atas kasur yang berjuta-juta harganya. Ya. Kamar ber-AC, ini nikmat betul.
Ya. Tapi itu susah tidur. Dia lihat di CCTV ada orang miskin, gembel, dia tidur depan pagar rumah dia. Nah ini, tak ada kasur, tak ada bantal, tak ada selimut, tak ada apa-apa, tidur di trotoar. Alangkah enaknya orang ini katanya kan. Iri dia, kita ni serba ada, kok cukup, tak dapat tidur. Aduh, kasihan bang orang itu bang, kata istrinya kan. Iya dek, kasihan deh ya. Kasih duit ya. Maka tuh suatu kami istri turun. Pak, ini ada untuk bapak sedekah. Dan bangun ya ini kan pengemis nih. Oh iya, makasih ya. Dibukanya 1 juta. Wih, masya Allah. Saya mengemis sehari penuh dapat 1 juta nggak? 1 juta besarnya nih. Nah, balik orang ini, orang kaya nih ke kamar dia, tertidur dengan puas. Besok pagi kata suaminya, Dek, habis sedekah tadi kita dapat tidur. Iya bang, masya Allah. Nah, berarti hebat nih. Ayo kita cari lagi pengemis tadi, minta lagi apa? Kita kasih lagi sedekah. Maka dia turun ke bawah, di pengemis itu, dia bilang, Bang, Pak, kami mau sedekah lagi sama bapak. Ini bukan 1 juta, ini 10 juta. Tolong terima Pak ya. Oh kata pengemis, jangan. Tolong jangan. Ngapo? Semenjak aku terima uang kau tadi malam, aku terlambat tidur. Risau, hilang deh nih. Kalau tidur hilang kan? Risau, terlambat tidur aku. Baru 1 juta. Ini orang sedekah 1 juta, dapat tidur. Ini menerima 1 juta, tak dapat tidur. Mana yang bahagia Pak? Yang memberi lebih bahagia. Ini hebatnya yang memberi. Hebatnya memberi. Jangan kamu kira bahwa menerima lebih bahagia. Tidak. Memberi lebih bahagia. Lebih tenang hatinya. Masya Allah. Wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika muflihun. Kata Allah, barang siapa yang dijauhkan dari kekikiran dirinya, mereka orang yang bahagia. Wa man yuqa, siapa yang dijauhkan dan dibersihkan daripada syuhha nafsi, kekikiran dirinya, fa ulaika muflihun. Mereka orang yang berbahagia. Nah, sifat dermawan ini sifatnya perlu diusahakan. Memang ada orang-orang yang semula jadi, yang betul-betul dari lahir sudah alokasi sifat itu. Tapi bisa diusahakan. Insyaallah Pak ya, Bu, insyaallah. Suka memberi. Kasih ya. Nah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang kikir nih payah ya, kikir nih. Kalau sudah kikir sudahlah, walaupun banyak duit, pelitlah, tak pelitlah. Nah, kata Allah lebih senang dengan orang fasik yang sakhi, yang pemurah dan ketimbang seorang ahli ibadah yang kikir, pelit. Kemudian hadis yang ke-15. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ya kita baca al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ya, riba itu lebih dahsyat daripada zina. Lebih buruk ya, lebih teruk daripada zina. Riba ada dua, ada riba, ada zina. Riba itu kata Nabi lebih buruk daripada zina. Apa itu riba? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan tentang saudara kita yang dia nggak suka. Ya, di belakang dia. Dzikrul ghaib bidzahril ghaib. Dzikrul ghair bidzahril ghaib. Artinya menyebut dzikrul aib bidzahril ghaib. Menyebutkan aib orang lain di belakangnya. Itu namanya riba. Ya. Kalau seandainya perkara itu ada pada dirinya, betul-betul ada pada dirinya, itu namanya riba. Tapi kalau kita buat-buat, itu perkara nggak ada pada dirinya, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Kalau fitnah itu menyampaikan aib yang tidak ada pada dirinya. Kalau riba menyampaikan aib yang ada pada dirinya, tapi dia nggak suka itu disebut aibnya tadi. Namanya riba. Zikrul aib bidzahril ghaib. Menyebutkan aib saudara kamu di belakangnya.
Nah itu kata Nabi lebih buruk, lebih berat daripada dosa berzina. Insya Allah, riba. Ya. Ini mulut nih. Dosa mulut nih Pak, riba yang paling banyak buat. Ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak mencarut, yang tidak ngomong kotor, ngomong kasar. Dari kecil dia nggak terbiasa. Tapi semua kita, para alim ulama, di majelis, di mimbar, payah untuk menghindari riba nih. Bicarakan buruk orang lain. Ya. Dalam masjid pun kita menghibah. Mungkin kita di masjid tak berani ngomong kotor kan, tapi kita di masjid dengan mudah kita menghibah orang. Nah. Mungkin kita di depan guru, di depan ulama, ustaz nggak berani kita ngomong kotor. Tapi di depan ustaz banyak kita ghibah orang. Dosa besar itu ulama ini ghibah dosa besar. Ya, masuk dosa besar. Bahkan kata Nabi, asyaddu minaz zina, lebih buruk, lebih bahaya daripada zina. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yakun? Bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah kok ghibah lebih buruk daripada zina? Maka Nabi SAW mengatakan, seorang berzina kemudian dia bertobat, Allah maafkan dosa-dosanya. Tapi orang yang menghibah orang lain ini, kalau dia ingin bertobat, Allah tak maafkan dia sampai orang yang dighibahnya memaafkan dia. Karena riba termasuk hukukul ibad, hak hamba. Dosa yang berkaitan dengan hak hamba tidak Allah maafkan sampai yang bersangkutan minta maaf pada yang dizalimi tadi. Dan mencuri, tobat, maka kita cukup tobat. Dosa kamu baru Allah maafkan kalau kamu minta maaf pada yang dicuri. Apapun yang berkaitan dengan hak hamba tidak Allah maafkan sampai orang yang kita curi, yang kita ambil haknya, kita ribahi dia, kita minta maaf minta halal daripada dia. Nah, itu makanya mengapa lebih berat daripada zina. Bagaimana ini zina ya, bukan pemerkosaan. Kalau pemerkosaan bagaimana Ustaz? Itu termasuk hak hamba. Ya, kita menodai diri seseorang perempuan tanpa kesukaan dia, kita rampas ya kegadisan dia dengan paksa, maka kita berdosa kepada Allah, kita berdosa kepada perempuan itu. Harus minta maaf, harus. Tapi kalau zina mau sama mau. Bahkan mungkin maaf ya, pelacuran, pergi ke pelacuran, berzina kita, itu tidak ada hak dia. Kita nggak ambil hak dia karena dia sendiri sudah menjatuhkan hak dia. Maka kalau dia berzina, dia berdosa kepada Allah. Yang taubatnya dia. Kalau taubatnya cukup bertobat kepada Allah. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan dosa dia. Tapi kalau riba, maka ada dua macam. Kata ulama, riba ini ada dua. Pertama, kita menggibah orang, bicara tentang keburukan orang lain. Keburukan orang lain. Yang kita omongkan ini telah sampai ke dia, telah sampai ke dia dengar. Maka cara tobatnya kita harus minta maaf dengan dia. Itu cara tobat kita. Kita bertobat, tidak ada cara lain kecuali minta maaf dengan dia, baru Allah maafkan kita. Yang kedua ada kita menggibah orang, kita ngomongin orang lain, tetapi dia nggak sampai pada telinga dia apa yang kita ngomongin nih. Dia nggak tahu kita ini sering menggibah dia nggak tahu. Maka kalau kita mau bertobat, istighfar untuk diri kita dan istighfar untuk dia, cukup. Nggak perlu didatangi dia. Kenapa kalau kita datangi, Pak, maaf Pak ya, saya manggil Bapak. Apa ngomongin? Apa ngomongin? Oh, tak besar masalah nanti. Ya, tak besar masalahnya nanti. Jadi untuk mengecilkan masalah, maka cukup istighfar untuk diri kita dan mengaku pada Allah untuk dirinya. Itu cara bertobat dari ghibah yang belum sampai pada telinga dia. Berat ghibahnya. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hujurat kan, ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang kalian senang makan daging bangkai saudaranya, sedangkan dia benci makan daging tadi. Jadi orang yang menggibah itu seperti memakan daging saudaranya.
Orang yang menggibah, saya menggibah si fulan, maka saya sedang makan daging dia. Saya sedang makan bangkai dia. Jadi ada dua orang sedang menggibah. Nabi SAW lewat. Nabi mengatakan, keluarkan, muntahkan daging saudara kalian dari mulut kalian. Maka satu orang itu mau muntah, keluar daging. Keluar daging. Itu mujizat Rasulullah. Mujizat Rasulullah. Al-Quran mengatakan, kamu kalau menggibah seperti makan bangkai saudara kamu. Fakarih tumu, kamu gak suka makan bangkai. Siapa yang suka makan bangkai? Jadi kamu hendaknya takut dengan ghibah seperti kamu takut makan bangkai. Kamu menjauhi ghibah seperti kamu menjauhi makan bangkai. Ini kita tidak takut dengan dosa ghibah. Anggap pelebe ghibah nih Allah. Orang yang menghibah nih Pak, siapa yang mendengarkan kepada perkataan ghibah, maka dia sama dengan yang menyampaikan ghibah itu. Aku tidak tak ghibah, Ustaz. Aku dengar deh. Kamu menikmati itu ya? Iya, kamu termasuk dosa itu. Dosa menghibah. Walaupun tak ngomong. Jika kamu menjadi pendengar yang ngomong, kamu berserikat dalam dosa. Berserikat dalam dosa. Kalau ada majelis ghibah, maka kita hentikan. Tak mampu hentikan, lari dari majelis itu. Jangan duduk di situ. Kalau kamu duduk di situ, kamu termasuk berdosa. Membantu orang yang menghibah menyampaikan ghibahnya. Kamu menjadi pendengarnya. Jadi Nabi SAW, ghibah ini Pak, bukan hanya perkataan. Ya, ghibah ini bisa aja dengan isyarah, isyarah mata, isyarah tangan, isyarah mulut. Nah, itulah ghibah namanya itu. Dari satu orang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, ada Ibunda Aisyah situ. Setelah perempuan itu pulang, Ibunda Aisyah mengatakan, asyarat biyadiha, dia mengisyaratkan dengan tangannya. Artinya pendek. Itu perempuan pendek. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, faqad ibtabti, engkau telah menggibah dia. Tak ngomong apa-apa Ibunda Aisyah, cuma gini. Engkau telah menggibah dia. Allahu Akbar. Kita nggak selamat dari dosa ghibah. Minta sama Allah, semoga Allah jago gitu sampai mati. Ya, yang ada satu makhluk pun yang kita ghibah. Dosa besar betul ya. Ibunda Aisyah dengan Ibunda Hafsah berdua ngomong tentang istri Nabi yang ketiga, siapa? Sofia. Ya, biasa para istri ini kan saling cemburu-cemburu, iri-irian. Mereka berdua ini menghibah Hafsah. Maka kata Rasulullah SAW, kalimat kalian berdua nih menghibah Hafsah ini, kalau dicampakkan, dicelupkan ke dalam lautan, maka itu lautan akan pahit. Akan pahit lautan. Ya, untuk merubah air laut Pak, bukan mudah. Ya, rasanya itu kita masuk tai sebanyak apapun, tetap itu rasa air laut. Kalah semua kan. Tapi kalimat ghibah kalian ini dicelupkan ke dalam lautan, akan pahit lautan. Begitu besarnya efek dari ghibah. Masya Allah. Semoga berjaga gitu semua ya Allah. Ya. Pertama kita latihan untuk tak mendengar dulu. Ya, jangan senang mendengar ghibah, jangan senang. Karena itu senang kan? Ionian tuh, Ionian ini lah buat kita. Ya. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang di depan dia saudara muslimnya dighibah, diburukkan, maka dia bela. Dia bela hak saudara muslimnya. Bukan seperti itu, bukan. Enggak. Salah kamu. Oh enggak, kita bela dia. Nanti Allah akan bela dia pada hari kiamat. Ketika dosa-dosa dia diungkapkan, dinampakkan, Allah bela dia. Kenapa? Karena amalan dia di dunia membela saudara muslim yang dighibah. Masya Allah, ya. Besar pahalanya itu kalau kita tolak menghibah.
Jadi bukan fitnah. Ghibah itu apa? Memang ada pada diri dia. Ada pada diri dia. Kita enggak buat, memang ada. Tapi dia enggak suka itu aib itu dibongkar. Dia enggak suka dia. Maka kita jangan membongkarnya. Untuk kesalahan atau aib yang dibuat dengan terang-terangan, maka kita boleh membicarakannya. Kenapa? Karena dia sendiri telah membongkarnya. Itu tidak disebut ghibah, tak disebut ghibah. Imam Nawawi menuliskan untuk Al-Azkar sekitar ada 10 macam bentuk yang nampaknya ghibah, tapi itu bukan ghibah. Paham nggak ghibah nih Pak? Tadi kan tahu kan? Ghibah adalah memburukkan orang lain yang ada pada dirinya. Apa di antaranya? Itu seorang yang terang-terangan berjudi, terang-terangan mabuk-mabukan. Emang semua kampung tahu dia mabuk. Atau kita bilang, oh mabuk, mabuk. Maka kita ngomongin tak menggibah dia, tak menggibah dia. Karena dia sendiri telah buka aib dia di orang lain. Itu satu, ya. Kemudian bentuk yang kedua, saya nggak hafal semua 10 nih Pak. Silakan buka kitab Al-Adhkar ya. Di antara bentuk yang nampaknya ghibah tapi tak dihukumi ghibah, apa itu? Adalah min ajli syaqwa lil dzalm. Mengadukan kezaliman. Mengadukan kezaliman. Seseorang menzalimi kita. Ustaz, si fulan bin fulan itu tadi mukul saya. Di kamar di berdua bagian. Si fulan tadi Ustaz gini. Dia ingin mengadukan kezaliman. Ingin mengambil hak dia atau mengambil keadilan, minta keadilan. Maka orang seperti ini tak disebut ghibah. Oh, kau ni menggibah, dosa kau. Tobat istighfar. Enggak boleh, dia lagi menuntut keadilan. Ya, tidak disebut menggibah, mengadukan kezaliman. Yang ketiga, menjadi saksi dalam persidangan. Hakim tanya, Bapak mau bersumpah bersaksi bahwa si fulan buat ini pada dia? Saya bersaksi. Si fulan buat ini. Dia bongkar semua aib yang dia buat. Boleh enggak? Boleh. Dalam persaksian tidak ada ghibah. Dalam persaksian tidak ada ghibah. Bahkan dalam persaksian tidak ada qazaf. Apa qazaf? Menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina. Orang kalau kita tuduh berzina, maka kita dihukum qazaf. Apa hukumannya? Tidak terbukti. Hukumannya adalah 80 kali cambuk. Dicambuk kita nih, mulut nih sembarangan nuduh orang berzina. Maka kalau dalam persaksian, kalau bersaksi si fulan berzina, maka dia bersaksi menyebut nama Allah, aku bersaksi si fulan telah berzina dengan si fulana. Maka dalam persaksian dia enggak disebut qazaf. Dia enggak disebut qazaf. Artinya apa qazaf? Menuduh orang berzina. Nah, itu bukan tuduhan. Itu persaksian. Maka boleh menghibah dalam persaksian, membicarakan aib orang lain dalam persidangan boleh. Kemudian di dalam untuk bermusyawarah, istisyar. Seseorang datang kepada kita, saya ini ada 2 orang mau saya jadi calon menantu. Si fulan dan si fulan. Menurut Ustaz, mana yang lebih bagus? Si fulan. Nah, kita yang diminta musyawarah, al-mustasyar, kita diminta musyawarah harus memberikan apa adanya. Jangan kita buat-buat, jangan kita ado-adokan. Terangkan kalau si fulan ini sifatnya. Kalau si fulan ini sifatnya. Nah, kita mensifati, menyebutkan sifat si fulan kepada orang yang ambil musyawarah kita tidak disebut ghibah. Pernah Nabi datang dengan sahabat, satu wanita, ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan antara 2 laki-laki, ini dan ini. Nabi mengatakan kalau dia itu miskin, tidak melepaskan tongkatnya. Kalau dia itu ya, miskin, yang dia itu tidak melepaskan tongkatnya, artinya apa? Sering musafir atau sering mukul. Nah, Nabi menyampaikan itu pada orang yang minta musyawarah ini. Orang yang diminta musyawarah mu'taman, al-mutasar mu'taman. Tadi berapa yang kita pelajari kemarin? Belum ya? Oh, belum ya.
Orang yang diminta musyawarah dia adalah orang yang amanah, harus disampaikan apa yang dia tahu. Nah, itu tidak ghibah. Kemudian li'ajil futya, bertanya untuk mendapatkan fatwa. Ustaz, semalam saya dengan si fulan ini. Atau saya melihat si fulan gini. Apa hukumnya? Kita nyampaikan aib dia, tapi apa niatnya? Untuk mengambil fatwa. Mengambil fatwa itu boleh. Bukan untuk memburukkan dia, tapi mengambil fatwa. Kemudian lagi untuk memperkenalkan orang supaya orang kenal. Kau kenal dengan Pak Hasbi? Pak Hasbi mana ya? Itu naik hitam tuh nah. Yang hitam itu tuh kalau kita hitam itu gibah. Tapi Pak Hasbi itu naik hitam tuh. Oh iya. Nah itu nggak gibah. Kenapa? Kita ngomong hitam untuk supaya dia kenal. Pernah dengan Bapak itu? Mana ya? Yang foto tangannya. Itu tidak ghibah. Untuk ta'rif, untuk mengenalkan seseorang akan dirinya. Kemudian tidak juga ghibah orang yang menyampaikan aib orang lain kepada orang supaya orang selamat daripada keburukannya. Kalau berbisnis ya, jangan dengan bapak itu. Kenapa? Apa itu? Banyak orang sudah kena korban. Banyak orang ketipu dia. Hati-hati kok. Nah ini enggak ghibah. Ini enggak ghibah. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan dia daripada kejahatan dia. Jadi antara beberapa perkara yang nampaknya ghibah tapi bukan dihukum ghibah. Selain itu, kalau murni kita hanya ingin bicara aib orang lain, itu dosa yang besar. Bahkan Allah mewahyu kepada Nabi Musa bin Imran, Allah Ta'ala illa Musa bin Imran annal muqtab huwa akhiru ma yadkhulul jannah in taba wa illam yatub fa huwa akhiru ma yadkhulu fa huwa awwal ma yadkhulun nar. Wahai Musa, kata Allah, berarti di dalam kitab Taurat, wahai Musa, sesungguhnya orang yang menghibah itu orang yang paling akhir masuk surga kalau tobat. Orang yang paling akhir masuk surga kalau dia tobat. Ya Allah. Kalau dia nggak tobat, maka dia orang yang paling awal masuk neraka. Dalam kitab Allah kepada Nabi Musa, orang yang suka menghibah itu orang yang paling akhir masuk ke dalam surga kalau dia bertobat. Kalau dia nggak bertobat, maka dia orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Kalau jaga kita semua Pak ya Allah. Dari dosa ghibah, terutama di bulan Ramadan ya. Imam Muslim Ramadan ini memang ada hadis ya. Kata Nabi, orang lagi menghibah, faqad aftaral hajim wal mahjum. Dia lagi berbekam nih. Orang yang berbekam ini dengan orang yang dibekam ini lagi menghibah orang lain, Maka dia mengatakan dua-duanya sudah berbuka puasa, batal puasanya. Kalau Imam Syafi'i, riba tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Tapi dalam mazhab Hambali, riba membatalkan puasa. Dari hadis ini, Hambali. Kalau kita enggak puasa enggak batal. Artinya enggak perlu diqadha, enggak perlu diqadha, tapi pahalanya hilang. Nah, kita latih mulut diam, jangan menggibah. Telinga jangan suka mendengar ghibah, insyaallah. Ada pertanyaan, Pak? 20 menit nih. Nah. Ya, kalau kita belum sempat minta maaf dengan dia, bagaimana caranya tadi? Caranya tadi kita bersedekah untuk dia. Itu untuk semua hak-hak manusia yang belum terselesaikan di dunia ini. Kita nggak ada tahu dia lah meninggal dan tidak ada ahli warisnya, tak ada keluarganya, tak ada sama sekali yang bisa kita hubungin. Hilang betul. Kita belum menyelesaikan hak dengan dia. Ada duit dia belum saya kembalikan, hutang belum saya bayar. Tapi dia kata lagi, Ustaz, bagaimana caranya? Jadi orang yang ghibah kalau meninggal dunia belum minta maaf, bagaimana caranya? Kata ulama, ini dosa ini nggak hilang. Tetap nanti di akhirat dituntut. Jadi caranya? Caranya adalah kamu bersedekah untuk dia. Ya Allah, ini sedekah 1 juta ya Allah.
aku niatkan pahalanya untuk si fulan, atas nama si fulan. Apa harapan? Sedekah kamu ini tidak menghapuskan dosa kamu sebelumnya, tidak. Tapi harapan kita nanti di akhirat pas dia nuntut nanti, ya Allah si fulan punya hutang belum bayar, ya Allah. Ya Allah si fulan menghibah saya tak ridho, ya Allah. Maka kan apa? Waktu itu kan jadi alat bayarnya, pahala kan? Maka ya Allah aku telah mengasihkan pahala sedekahku 1 juta untuk dia, ya Allah. Pahala itulah untuk dia, maka dosa kita terhapus. Seperti itu. Tuntutan dia terhapuskan gara-gara pahala yang kita kirim untuk dia itu. Itu. Untuk semua hak manusia yang belum terselesai di dunia, kita sedekahkan untuk nama dia. Insyaallah ya. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul khuluqa